بحضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب وشهر المجاهدين الطاهرين وأولياء الله والصديقين والصالحين والعلماء سادتنا صوفيا أينما كانوا من مشارق الأرض إن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وصحبه وعلومه في الدين والدنيا والآخرة وفاة مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد الحاشمي شيخنا في الدين ربنا صلى الله عليه وسلم والدتهم الكريمة ثم الفاتحة آبائنا وأمهاتنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا مجيب السائلين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah, istimewa kepada seluruh tokoh masyarakat, Pak RW, seluruh pengurus masjid. Lagi-lagi mudah-mudahan kita, istri, putra-putri, bahkan anak cucu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut bicara, boleh nggak saya ngajukan permohonan? Boleh nggak deh? Boleh ya. Maju aja di sini nih, yang dekat-dekat aja. Maju dekat sini nih. Nggak enak kejauhan gitu lah. Ayo lagi maju sini nih. Bari di tengah-tengah sini. Ya, lagi-lagi alhamdulillah masjid kita ini masjid gede loh. Ya, masjidnya gede, ruangannya luas. Jadi kalau duduk bersamanya nggak ngepas, perasaan kok masih kosong aja gitu. Ya, berlebih kalau ada jarak macam. Kalau di mana-mana terus terang saja, saya agak cukup tegas, tandas. Ya maunya keakraban lah, secara batin dan lahiriah. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, istimewa pada seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Atiq, pengurus RW dan lain-lain. Sebelum masuk kepada lanjutan hadis kita yang mana sekarang, Pak? Bacanya apa bacanya? Hadis yang berapa sekarang? Bunyinya apa bunyinya? Hah?
260. Perumpamaan dunia. Oh, Innallaha ta'ala ja'ala. ma yakhruju min ibni adama masalan di dunia. Ya. Oke. Ma'asyiral muslimin, Bapak para jamaah sekalian, sebelum masuk kepada materi lanjutan hadis secara tertib agar berkah, namun kalau ibarat hidangan makanan lagi anget-angetnya, lagi di depan mate, ya, masalah yang dekat sama kita adalah masalah kurban, gitu ya. Kapan hari raya kurban? Berapa hari lagi? 2 hari lagi lah. 2 hari lagi? 2 hari. Oh, 10 hari lagi. Ya, hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Enggak berlebihan barangkali siapapun kita, kalau ngaku umat Islam maka harus punya perhatian terhadap Islam. Jangan tibang-tibang. Apa? Jangan tibang-tibang, jangan setengah-setengah gitu. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Anda, jangan setengah-setengah, masuklah Anda, bukan cuma kepala, bukan cuma langkah kaki saja, tapi seluruh lahir dan batin. Fis-silmi kafah, di dalam nilai-nilai Islam secara utuh menyeluruh. Berat ini terserangnya, panjang bahasan, ya. Paling enggak nih bahasan secara cabang dan ranting kita merujuk kepada orang yang ngaku orang Islam, ngerti mestinya apa rukun Islam. Rukun Islam. Kalau ada orang yang nggak bisa menunaikan rukun Islam, cuma ngaku orang Islam, ini yang dikhawatirkan penyakit akhir zaman, ya. Mereka itu illa ismuh, cuma menang namanya doang. Ya, banyak gak umat Islam di Indonesia? Banyak ya, Insya Allah. Tapi kualitas orang-orang Islam jangan kita pakai yang lain deh, di Indonesia aja. Masih kita merasa sedih, ya. Banyak orang-orang Islam yang nggak peduli dengan perjuangan Islam dan umat Islam. Banyak orang-orang Islam yang nggak ngerti ekonomi Islam, yang nggak ngerti politik Islam, yang nggak ngerti masyarakat. Terlalu banyak, sampai kalau pakai bahasa filsafah yang dekat, ya, orang Islam nggak ngerti tentang apa itu masjid, sampai rumahnya dekat masjid tapi nggak pernah masuk masjid. Nah, ini berat loh kalau ngomong begini. Tuh kan Ustadz nyindir lagi kami itu, padahal kita lagi pengajian di masjid, ya. Siapa orang yang dekat dengan masjid rumah Allah tapi hatinya tak dekat dengan Allah, nggak pernah melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid, i'tikaf di masjid dan maka maaf cakap illa ismu, Islamnya menang namanya doang. Ini pembicaraan maaf cakap seyogianya barangkali, ya, khusus percakapan ini buat yang hadir, buat kita nih, karena pengajian Quran. Namun karena ini sifatnya masjid, ada corongnya, ada pengeras suara, jadi keluar juga untuk orang-orang yang berhalangan nggak ke masjid tapi juga bisa mengikuti, memantau pengajian yang ada di masjid. Adapun mereka yang nggak suka dengan pembicaraan yang ada di dalam masjid, kita serahkan saja kepada mereka. Lagi-lagi
di akhir zaman nanti, kata Nabi bilang, al-Islam illa ismuh. Islam itu cuma menang nama doang, kata orang Betawi. Ya, Islam cuma menang nama doang. Siapa namanya? Pakai Abdullah barangkali namanya Abdullah, maaf cakap, panggilnya dulu. Tapi lagi-lagi, ya, tidak tercermin di dalam kehidupan sehari-harinya tentang dia seorang pribadi muslim. Na'udzubillah. Kita kembali sekarang, ma'asyiral muslimin. Sebentar lagi datang Idul Kurban. Ma makna al-Qurban? Al-Qurbanu, ya, Abdullah bin Mubarak menyatakan definisi al-Qurban, kurban, al-Qurbanu huwa ma yatagarrabu bihi ilallah. Kurban itu adalah sesuatu yang diamalkan menyangkut fisik dan non fisik dari seorang hamba dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Ma mausul, sesuatu, bisa ucapan, penglihatan, pendengaran, bla 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 bla. Kita ini yataqarrabu bihi ilallah. Dengan makin banyak dia bicara, semakin banyak mendulang pahala, pendekatan diri kepada Allah. Semakin banyak langkahnya, semakin dekat kepada ridha Allah dan lain-lain. Jadi kurban itu, kata Abdullah ibn Mubarak bilang, al-Qurbanu, kurban itu huwa adalah sesuatu tadi, amalan, ya, amalan, yataqarrabu, yang mendekatkan diri, bihi, dengan amal tadi, ilallah. Jadi semakin banyak orang bicara, pembicaraan itu semakin indah untuk Islam dan umat Islam, makin dekat kepada Allah. Walaupun dia diam, maaf cakap, tangannya cuma bergerak dikit saja, dia tasbih, semakin dekat taqarrub ilallah, korban dia sedang. Bahkan kita sekarang bapak ini nggak ngomong, nggak apa gitu kan, sedang duduk i'tikaf di masjid mendengarkan majelis, bla 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 bla. Ini adalah taqarrub ilallah, satu proses pendekatan diri kepada Allah. Itu yang namanya kurban. Nah, itu yang namanya kurban, proses pendekatan diri. Al-Qurbanu, kurban itu huwa adalah mausul, segala sesuatu yang diamalkan, batiniyah, lahiriah dan lain-lain, ya. Yataqarrabu bihi ilallah, semakin banyak dia beramal, semakin dekat kepada Allah. Jadi kurban itu adalah satu proses pendekatan diri kepada Allah. Sekarang kita belum potong kambing kurban, jangan lagi potong. Duitnya aja juga belum ada. Tapi sekarang kita sedang kurban. Sekarang kita sedang kurban, proses pendekatan diri kepada Allah, datang ke rumah Allah, datang ke majelis yang amat sangat dicinta Rasulullah, bla 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 bla. Ini proses pendekatan diri, kurban. Mudah-mudahan, saya doain mudah-mudahan. Ya, bukan sekadar tenaga, kemauan dan lain-lain. Ya, tahta ini, harta, tahta, ya Pak. Mudah-mudahan Allah berikan rizki. Allah berikan rizki bagi mereka orang yang belum pernah motong kurban, motong kambing, motong bla 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 bla. Mudah-mudahan, ya, Allah berikan dia, kenankan dia ada rezekinya, bisa menumpahkan dam. Tiap kucuran darah itu adalah proses pendekatan diri kepada Allah. Panjang lagi cerita kalau saya mau begini, ntar gak ngaji lagi nih. Ya, gak kebet kitab lagi. Jadi saya batasi saja, al-Qurbanu huwa ma yataqarrabu bihi ilallah. Korban itu adalah proses pendekatan diri melalui amal lahiriah, batiniyah dan lain-lain, ya. Proses pendekatan diri kepada Allah. Dengan demikian, mafhum mukhalafahnya, ya, orang majelis taklim bilang, orang pondok pesantren bilang, pemahaman terbaliknya, kurban itu adalah korban. Ya, korban kebodohan, korban keserakahan,
korban nilainya nilai minus gitu loh. Ya. Siapa orang yang korban itu adalah orang yang korban itu makin tambah dia usianya, bukan makin dewasa tapi makin kayak anak-anak. Nah, panjang nanti jadi kayak ceramah nanti saya, ya. Korban itu, Pak. Dekatnya masjid tapi jauh hatinya dari masjid, itu korban itu. Ya, saya angkat bahu lah. Nggak tahu deh bagaimana ini tafsir dari tetangga yang dengar, nggak tahulah saya. Tapi saya ini ada jadi pengajian. Ya. Ya. Ma yataqarrabu bihi ilallah, segala sesuatu yang bisa memproses pendekatan diri kepada Allah adalah dia kurban. Kalau orang yang makin tambah umur, makin bla 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 bla, tapi semakin jauh kepada Allah, itu orang jadi korban, korban kebodohan, korban pemalas, korban sampai ada orang ya yang duitnya banyak tapi nggak pernah potong kambing, korban tuh orang, korban kebodohannya. Ustadz, aneh udah potong kambing Ustadz. Kapan? 10 tahun yang lalu, tapi duitnya masih banyak, mobilnya belerot. Disangka seumur hidup sekali potong kurban. Disangka seumur hidup sekali. Maaf. Acap kali datang momen dan event Idul Adha, hari raya kurban, manakala ada seseorang yang Allah berikan harta, kasih duit, lebay itu duit lebih, ya, layak dan pantas dia beli kambing, cukup dia potong kurban. Bukan karena sudah potong kurban kemarin tahun lalu, lantas sekarang enggak lagi, bukan. Acap kali datang hari raya event, hari raya kurban, bagi orang yang Allah manjakan dia, Allah kasih duit dia, ya, belilah kambing, potong tiap tahun beli kambing, potong bukan seumur hidup sekali. Kalau haji memang iya, ya gitu Pak ya. Seumur hidup yang rukunnya adalah yang ininya adalah sekali. Tapi kalau ada orang berangkat haji 2-3 kali boleh nggak? Lebih mantap dia. Barangkali ada nilai-nilai plusnya dan lain-lain. Maaf cakap. Kita kembali kepada korban tadi. Kalau yang punya duit, maaf jangan disimpan aja itu duit, bongkar tukas, beli kambing potong, berikan. Ya. Kalau ada orang yang mengeluarkan apa saja yang Allah berikan dalam kehidupan dia, dia keluarkan untuk Allah, innalillah. Gimana? Innalillah wa inna ilaihi, hidup dari Allah, rezeki dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Wa ilaihi raji'un, kita kembalikan, ya Allah, aku potong kurban karena kau kasih uang, kau kasih kesehatan, kau kasih peluang, aku kembalikan. Wa ilaihi raji'un, insya deh. Jadi bapak para jamaah sekalian, ya kalau yang punya duit tolong hitung tuh duit, ya. Ustadz nih pas-pasan nih gimana ya? Ya kalau memang rasanya pas-pasan, masih ada kebutuhan yang lain, barangkali ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau memang itu, karena segala sesuatu yang kita keluarkan untuk Allah, Allah pasti, maaf cakap ya, pasti mengganti dengan yang berlebih. Insya Pak, kalau ada orang baik di kampung Melayu ketemu di jalanan, kita mesem ya dia. Kira-kira dibalas mesem nggak? Ya iya dong, orang baik, masa kita mesem ame dia nggak balas mesem. Begitu juga Allah, kalau kita mesem ya Allah pun senyum sama kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan kepada Allah. Allah bilang, nih, gua masih lagi. Ya, jadi nggak pernah yang namanya berhenti itu rizki, maaf cakap. Berkecukupan, tidak ada kekurangan. Insya deh. Kita teruskan sajalah. Insya Allah nanti ya pengurus-pengurus banyak yang ya sudah berupaya untuk
memakmurkan masjid dan masyarakat kita untuk kurban kita ya. Sekarang lanjutan hadis adalah apa? Apaan? Perumpamaan dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala ja'ala ma yakhruju min ibni adama masalan lid dunya. Rawah al-Baihaqi. Ya. Dah, cukup sampai situ dulu deh ya. Itu segitu aja juga. Maaf ya. Satu hadis, satu tarikan hadis pendek begitu. Insya Allah. Amin. Ya, itu sebagai bukti bahwa kita umat Rasulullah. Ya. Sebagai bukti kita baca hadis, kita cinta Rasul. Ya, jangan lagi, nih gue Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngaji enggak, kadang-kadang ulama enggak. Tepok dada Ahlus Sunnah. A'udzubillah min dzalik. Bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Baihaqi, innallaha ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah ja'ala menjadikan apa? Ya. Ma mausul sesuatu. Ya, sesuatunya apa? Yakhruju sesuatu yang keluar. Ma yakhruju sesuatu yang keluar. Dari mana? Min ibni Adam, dari tubuh anak Adam. Pak. Ada yang masuk nggak ke tubuh kita? Ya udah bareng kali ya. Udah berapa kali kita makan, minum dan lain-lain. Ya. Kalau sesuatu yang masuk, kita makan, kita minum, kita makan, kita minum. Kalau nggak keluar bagaimana kira-kira? Hah? Nyakit. Cakep. Kalau keluar, di sini dikatakan innallaha ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala menjadikan ma yakhruju sesuatu yang keluar min ibni Adam, dari tubuh anak manusia, dari kita ini, masalan perumpamaan lid dunya, perumpamaan untuk itulah dunia. Pak, udah makan dari pagi? Kalau ente nggak makan terus itu kenyang, udah perut udah macam-macam, kira-kira kalau mau EO apa ini? BAB. Ente sayang ya Allah, habis makan rendang, habis makan masakan Padang, habis makan ini makan, karena sayangnya itu masakan, ente tahan, jangan ente buang lagi. Lo tahan aja udah. Bagaimana kira-kira? Masya Allah. Ini dikatakan innallaha ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala menjadikan ma yakhruju segala sesuatu yang keluar min ibni Adam, dari tubuh anak manusia, masalan lid dunia, itulah perumpamaan dunia. Minum dari pagi white coffee. Enak gak minum white coffee? Minum white coffee pagi-pagi berdamping dengan white lady. Asik nggak kira-kira? Jawabannya, mantap. Ya, baru white coffee berdamping dengan white lady, minum. Apalagi yang makan kue gemblong, ketan urap dan lain-lain. Sampai ke nanti malam kita kumpul lagi, atau besok malam kita kumpul lagi, makan kebuli lagi di Jalan Raden Saleh. Mantap gak? Al Jazeera. Masuk itu semua makanan minuman. Kira-kira jadi orang pelit kita, mau keluar kita tahan, mau kencing kita tahan, mau BAB kita tahan. Gimana kira-kira?
Di sini kata Rasul bilang, ma yakhruju, segala sesuatu yang keluar dari tubuh anak Adam, masalah di dunia, itulah dunia. Nggak usah sayang-sayang lah sama dunia. Ada orang nggak punya keringat, cari keringat, dikeluarin keringatnya. Habis cari duit, disimpan tuh duit itu. Tuh duit numpuk, sampai atusan nggak pernah keluar, walaupun ada santunan janda, ada anak yatim, 10 Muharram di masjid kita, Ramadan, tapi nggak dikeluarin. Ente makan, atas nggak jadi BAB, nggak mau deh BAB, gua tahan. Orang gila, orang bodoh. Apa yang mesti keluar dari tubuhnya? Satu kotoran-kotoran. Setelah diproses dengan sunnatullah, hukum Allah Jalla wa'ala, keluarkanlah pipis, keluarkan. Pak, doa pipis apa? Kita cuci ini apa? Bener itu, terusin. Kita pipis, ya, kita cebok, kata orang Betawi bilang. Ada doanya, tapi doa itu tidak diucapkan, tapi dalam hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal. Kok yang dicuci ini adalah kelamin kita yang ada najis, ujung pantat kita yang keluarkan kotoran. Kok yang dibaca Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikan hati. Ada apa ini? Filsafahnya tinggi. Kalau saya udah kaji di kantoran, ya, maaf cakap, yang pintar-pintar, maaf, cuci nih kelamin, habis keluarkan najis, pipis dia, cuci dia punya dubur, bacaannya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, baru wahassin farji minal fawahish. Yang pertama dia baca adalah Allahumma ya Allah sucikan hati ini. Hati. Kalaulah hati tak hidup, hati ini mati. Orang tuh nggak kenal diri. Eoknya, pipisnya, kayak pipisnya anjing, pipisnya kucing, pipisnya apa. Ya susah, panjang lagi nanti ceritanya. Oleh karena itu dikatakan, innallaha ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala, menjadikan, ma yakhruju, ma mausul sesuatu, baik itu pipis, baik itu ya, kencing, buang air besar, buang air kecil, ma yakhruju min bani Adam, masalah lid dunia, itu masalah dunia udah. Anda makan seenak-enaknya makanan tetap saja jadi kotoran. Kalau Anda bakhil lalu bilang, oh aku makan randang Padang, sekarang sudah berubah di perut kita, dia harus keluar menjadi kotoran. Sayang, masakan Padang masa dibuang, ya Pak. Jadi yang keluar itu adalah kotoran, termasuk apa saja, maaf cakap, ilmu itu nur, Kalau ada orang pintar pandai, hafal Quran, hafal hadis, dia menang, dia kunci, biarkan orang lain pada bodoh, buat apa aku ajarkan. Maaf cakap, ilmu yang ada di dalam otak orang tersebut akan menjadi kotoran. Bahaya buat orang tersebut kalau dia tidak mengajarkan. Makanya dia akan menyampaikan keilmuan, walau harfan, walaupun satu huruf, ajarkan.
Nah sayang, ini alif, ini ba, mau tidur kita ajarin anak kita Fatihah, yuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kalau ada orang menyimpan sesuatu dia nggak keluarkan, apalagi orang alim, dia simpan ilmunya. Nah, penting ngajar-ngajar ke masjid, alah, payah amplopnya kita tipis. Oh, jadi mau ngajar ketemu amplop? Oh, bukan. Kalau taala yang ngajarlah, dia akan tahu sunnah. Yang jadi pengurus dia tahu bagaimana kewajiban dia. Duit masjid bukan cuma hutuk dihitung, diumumkan, bukan. Ada tempat-tempatnya. Bahaya, Pak. Ilmu ya ditanya orang alim, ilmu tanya an ilmihi fi ma'amila bi, tentang ilmunya akan ditanya oleh Allah Jalla wa Ala fi ma'amila bi, kemana kau amalkan itu ilmu. Kau tahu hitam putih permasalahan hukum, kenapa kau tak terapkan? Yang punya duit ditanya nanti duit itu min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Dari mana ente dapat duit? Oh, duitnya duit jamaah. Tiap Jumatan dapat. Lo sebut aja terus deh, lo terus sebut, umumin. Ustadz ya lo gak kasih dengan harga yang pas, merebut ya lo gak ini kan kesejahteraannya, bla 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 bla, nggak perhatikan yatim, janda dan lain-lain untuk masyarakat, hitung aja terus, susah nantinya. Jadi dunia ini ma yakhruju min bani Adam. Dunia ini, oh ada dapat duit, makan yang enak. Giliran udah proses di perut kita, sekarang mau keluar kotorannya, keluarin, jangan disimpan tuh kotoran. Makan minum yang banyak, bagus, ya zam-zam dan lain-lain. Kalau zam-zam beda, maaf ya. Kalau zam-zam dia maaf gak dalam bentuk ini nantinya. Minum white coffee, minum teh kental, minum ini. Sayang Anda. Ketika itu juga jadi mau air seni, jadi mau air kecil, ada tahan nggak mau kencing. Inilah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau orang yang ngerti, aja alhamdulillah, insyaallah kan. Wa man lam yasha' lam yakun, la haula wala quwwata. Kita kembali, ya, kurban lagi nih. Ente kalau ada uang, besok datang Idul Kurban, lebih dari cukup beli kambing, belilah kambing, potong kurban. Potong kurban. Oh, ada udah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu udah dipotong. Bukan seumur hidup sekali, bro. Allah kasih tiap hari masuk rezeki makan dan minum. Allah kasih uang dan cukup Anda. Sekarang jatuh temponya untuk hari raya kurban. Anda bisa beli kambing untuk potong kurban. Kenapa tidak? Why not? Beli. Insya Pak, awas ini hati-hati ya. Awas hati-hati ya. Terlalu banyak saya mau ini, tapi ntar bukan ngaji lagi, ceramah dah. Banyak yang harus dikritisi tentang kurban saja. Baik itu pelaksanaan dari panitia yang sifatnya kelompok kecil sampai tingkat masjid, masih banyak harus dikritisi. Insyaallah kan wa man lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Kita kembali, innallaha ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala, menjadikan ma yakhruju, apa yang keluar, ya, sesuatu yang keluar min ibni Adam, dari tubuh anak manusia, dari kita ini keringat, pipis, ya, masalan lid dunia, itu adalah perumpamaan dunia. Alhamdulillah, ya, dari pagi udah kan kita udah buang air besar kan, alhamdulillah. Besok begitu lagi, ada yang dimakan, ada yang keluar. Begitu juga duit, awas duit. Jangan disimpan numpuk nih duit.
Terus terang saja saya di masjid-masjid, hai pengurus masjid, jangan Anda cuma bisa mengumumkan Anda, tapi salurkan kepada tempat-tempat yang pas. Paling nggak enak Pak, terus terang saja, paling nggak enak. Ya, ada masjid yang masjidnya hebat, bla 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 bla, keuangannya hebat, tapi kegiatan dakwahnya, waduh, mau kemana nanti ini? Dakwahnya nggak ada, dakwahnya kurang. Kalau tuh ada dakwahnya, ya gurunya guru kampungan. Maaf cakap, yang APAD-nya deh. Mau manggil sebelah sono nanti amplopnya tebelan katanya. Pengurus masjid, ya Rob, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Hei pengurus masjid, dari mana kau dapatkan uang? Kalau nanti kau sudah jawab, kemana kau keluarkan anggaran-anggaran itu? Semuanya mesti ada Pak. Alhamdulillah kalau pengurus masjid kita, ya saya bisa pantau, terus terang saya pantau ya, walaupun harus ada peningkatan deh. Jadi itulah masalahnya, apa yang keluar dari tubuh anak manusia, masalah lid dunya, itu perumpamaan dunia. Jangan simpan sayang dunia. Terlalu banyak kalau saya mau urai, ya, saya mau urai dari kitab-kitab orang-orang yang ahli tasawuf. Dunia ini bangkai. Ya. Susah saya ngomong. Dunia ini bangkai. Buat apa cari dunia kau? Tapi di sisi lain, udak nih dunia. Kalau inti udah dapat, ya, kelola. Kembalikan kepada si empunya dunia itu sendiri. Artinya kembalikan kepada urusan-urusan Allah. Allah yang ini kan plang. Deh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala jawad yuhibbul jud wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq. Wa yakrahu safsafaha. Masya Allah, tabarakallah. Coba dikit aja terjemahkan, Papa baca itu. Baca. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Dia mencintai sifat pemurah dan Dia mencintai akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah. Riwayat Sahih melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dah, ya, hubungannya besok dengan hari raya kurban ini, innallaha ta'ala jawad. Allah itu lembut, pengasih Pak, ya. Yuhibbul jud. Allah demen banget sama orang-orang yang punya sifatnya lembut, pengasih, ya. Masya Allah. Allah itu lembut, pengasih. Ya. Allah itu senang dengan orang yang lembut, murah hati, murah tangan. Murah hati, murah. Mafhum mukhalafahnya, Allah benci dengan orang yang kasar bicaranya. Kasar bicaranya, tapi bakhil dalam masalah ekonomi, pelit, ya, pelit. Duit gue nyari gue banting tulang, gue peres keringet, buat anak gue, buat bini gue. Ngapain buat masjid? Ngapain buat tetangga? Pak RW nggak usah lah pakai gini-gini pokoknya. Lo seorang nyari duit malang melintang buat anak gue kok. Masya Allah, kalau ada orang yang nggak pernah, ya, mengerti tentang lingkungan dia, di sampingnya ada janda, ada anak yatim, ada apa, dia manjakan bininya, manjakan anaknya,
Dia pikir nyari duit buat anak bininya doang. Hak tetangga dia nggak ngerti. Di sini nih. Ya. Ya. Bahaya sekali, Pak. Sampai-sampai masalah besok hari raya kurban. Walaupun udah motong kemarin, kalau duitnya masih banyak. Kenapa harus disimpan? Belilah lagi. Hah? Beli lagi, potong lagi, beli lagi, potong lagi tiap tahun. Setiap event dan momen Anda ada untuk bersedekah, kenikmatan berbagi, kenikmatan membahagiakan orang, why not? Jadi yang namanya kurban, ya kalau udah motong kurban bukan setahun seumur hidup sekali. Panjang ini cerita sebenarnya nih tentang harta, tahta dan wanita, ya. Harta, tahta, ada panjang saya ini, ya. Siapa anaknya Nabi Adam yang berebut, Habil dan Kabil, ya, Habil dan cerita kurban Habil dan Kabil kan? Ini cerita kurban Habil dan Kabil. Habil dan Kabil dua-duanya kurban, Pak. Tapi yang ngatur kurbannya asal-asalan. Yang ngatuk bener-beneran ikhlas. Akhirnya dikawinkanlah apa pilihan tuh orang. Dia ambil kurbannya naik ke atas, turun lagi setelah zaman Nabi Allah Ismail, dipotong. Itu kurbannya anak Nabi Adam dulu, Habil dan Kabil. Panjang cerita, ya, panjang cerita. Jadi mari sama-sama jadikan kehidupan ini kita lahir batin jadi insan kurbani, insya Allah. Jadi insan ya, makin tambah hari semakin dekat kepada Allah, bukan tambah tua makin jauh dari ridha Allah. Naudzubillah. Jadiinlah insan kurbani, jangan jadi insan korban atas kebodohan, kebakhilan, kepelitan, kepeditan, tengkok dalam, pantat kuning, buntut gasiran. Apa? Pantat kuning. Kalau nasi kuning enak ya. Ya Pak, nasi kuning. Kalau pantat kuning, pelit, bakhil. Al-bakhil aduwullah. Orang pelit, orang pedit, sayang main duit, ya, nggak mau berbagi. Aduwullah, musuhnya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berangkatkan haji ya Allah. Nyumbang masjid enggak, yatim enggak, apa enggak, mau berangkat haji aja pikirannya. Maaf cakap ya, keluarkan dulu apa yang ada. Ya. Akhrij ma fil jaib ya'tikal ghaib. Guru utama saya lagi-lagi. Guru utama saya Al-Habib Syekh Al-Musawa. Ya Pak, guru utama saya tahun 7 sampai 75. Beliau datang dari Yaman 74-75. Beliau datang dari Yaman. Kami Fahmi, Muzaini, ya Pak ya, Pidin, ya Pak ya, belajar bareng-bareng. Beliau bilang, akhrij ma fil jaib ya'tikal ghaib. Keluarkan apa yang ada di kantongmu. Keluarkan apa yang ada di kantongmu. Doku, duit. Apa? Ya'tikal ghaib. Allah ganti dari sesuatu rizki yang banyak yang tak terduga. Orang yang baik hati keluarkan dari kantongnya untuk infak, sedekah, potong kurban, ini itu. Allah yang maha kaya raya akan melipat gandakan tumpah ruahkan. Nih, gua ganti. Ya. Pelin orang, ya Allah, disimpan numpuk tuh duit, kemakan enggak apa enggak, tiba-tiba masuk rumah sakit, ngwang, habis di rumah sakit tuh duit. Naudzubillah min dzalik. Ya, akhrij ma fil jaib ya'tikal ghaib. Keluarkan apa yang ada dalam simpanan kantongmu. Ya'tikal ghaib. Allah ganti, Allah datangkan dari sesuatu yang belum kau ketahui. Ada rizki main haitsu la yahtasibu. Rizki yang tak disangka, tak dinyana,
dia datang tiba-tiba. Saya Muhammad Rusdi Ali lagi-lagi putus lisan untuk bicara. Terlalu banyak saya dapat nikmat dari Allah dalam hal-hal yang tak diduga. Lagi tidur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa itu tamu tuh? Buka, Buya lagi di kamar. Lagi tidur Pak. Datang tamu bawain amplop, tuh duit, Masya Allah. Kalau 10-20 juta cakep nggak Pak? Ya Allah, lagi tidur datang duit 10 juta, 20, hampir 50 juta. Lagi tidur. Maaf, lagi tidur. Ya. Kok tamu datang ketuk pintu bawakan amplop? Min haitsu la yahtasib. Kadang ada malang melintang kita berdakwah sana sini. Maaf cakap. Ya. Orangnya no. Udah kemana-mana no. Ya, Kalimantan Timur, ke Balikpapan sudah, Pontianak sudah, sampai Sumatera Barat, Padang udah ikut saya dakwah. Tapi maaf cakap, semua tidak karena uang, semua karena Allah Jalla wa'ala. Tiba-tiba ada saja. Ya. Cerita dakwah saya maaf cakap dari umur 20, sekarang udah 70 sekian. Udah 50 tahun saya berdakwah. Pikiran tuh nggak amplong. Kadang-kadang ketuk pintu orang, bawa amplop. Min haitsu la yahtasib. Insyaallah mudah-mudahan siapa ada orang yang sudah niatin tahun ini potong kurban, ya, potong kurban, belilah. Ustadz kami sudah potong tahun kemarin tapi masih ada lagi sekarang. Kalau memang masih ada peluang, belum didesak oleh urusan-urusan yang bla 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 umpamanya, ya ada, why not? Allah ganti dan Allah ganti. Al-qurbanu wa ma yataqarrabu bihi ilallah. Kurban itu adalah satu proses pendekatan diri kepada Allah. Orang yang bukan kurban alias korban, bukan makin dekat dengan Allah tapi makin jauh, numpuk duitnya, banyak duitnya, cakep mobilnya, tapi nggak dekat. Kendati dia Allahu Akbar, maaf cakap, sholat dia, ntar susah ngomong ini, ya, susah saya mau ngomong ntar. Berapa banyak orang yang sholat katanya dekat kepada Allah, rajin dia, bla 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 bla, tapi sebenarnya nggak dekat dengan Allah, karena fulus, yatim, janda. Barangkali sampai sini dulu, insya Allah mudah-mudahan mengurus masjid kita, ya, ada panitia kurban dan lain-lain, mudah-mudahan ya kita bisa menjalankan kewajiban kita. Ada yang bertanya nggak kira-kira? Cukup. Coba yang mau bertanya silakan. Itu ada tuh, Pak. Ya, silakan. Apaan? Aduh, saya nggak jelas, nggak dengar. Ah, nggak, kalau ada yang paham apaan disambung aja, Pak. Ah,
Jelasin. Ya. Jadi maksudnya orang sekarang ini kan banyak yang sombong. Kalau dulu katanya kalau dia ngaji itu sama Habib Ali itu dia berdekatan gampang gitu, enak berdekatan. Tapi sekarang katanya kalau mau dekat sama Habaib gitu ya, itu susah banget. Itu menurut pendapat beliau ya. Nah, itu jadi pertanyaannya apa? Gimana jadinya gitu aja maksudnya. Masyaallah muslimin, bapak para jamaah sekalian, ini soal kultur ya. Kalau orang-orang dulu itu maaf cakap hidup mesra. Orang-orang dulu itu hidup mesra lagi-lagi. Ya. Si kaya, maaf cakap pakai bahasa ini ya. Si kaya, si miskin, si pandai, yang biasa dan lain-lain itu bermasyarakatnya mesra, Pak. Hah? Orang dulu nggak boleh berkelebat ketemu di jalan, nggak kelihatan, jangan lagi kelihatan batang hidungnya, kelihatan bayangannya aja juga. Assalamualaikum. Ya Pak ya. Nah kalau orang sekarang memang gimana? Jadi permasalahannya sekarang permasalahan yang pokok-pokok karena kultur manusia. Umpamanya maaf ya sekarang ya Pak ya. Kalau orang dulu hidupnya tenang-tenang Pak. Terus terang tenang-tenang. Jadi yang namanya mesem, tahu nggak mesem? Senyum. Udah terbiasa. Kalau orang sekarang susah Pak. Maaf cakap kadang dimikirin lagi jalan ketemu teman, mikirin bini, nggak punya duit di rumah begini. Kadang-kadang dia terbebani oleh resiko ekonomi sehingga di sini nggak fresh gitu loh. Kalau orang dulu sih asik-asik aja. Ada duit nggak ada duit di kantong, bahasa perasaan tenang. Kalau orang sekarang punya duit 2 juta juga di kantong, tapi masalah rubah, masalah ini. Jadi ini masalah pribadi sekarang, ya Pak ya. Kita tidak masalah dulu dan sekarang. Kalau orang yang baik hatinya, maka baik pula dia punya performance wajah. Ya. Kalau orang lagi rungsing hatinya, lagi gremet, pasti ya wajahnya juga nggak murah senyum. Kan begitu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak. Suami pulang. Kok tumben bini gue nih. Ya. Kok tumben bini gue nih. Biasanya laki belum datang juga tuh bini udah berdandan, ada yang berias, sudah saat ditungguin depan pintu, depan rumah. Apa? Kedengeran jarak 10 meter tuh dalpot laki gue. Dia udah dalam keadaan senang dan tenang seorang istri, dia akan lemparkan senyum mesra kepada suaminya. Tapi kalau dalam keadaan mumet, rumit, bla 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 bla, susah senyum. Itu adalah wajar secara hukum, secara ilmu kejiwaan. Ya, kalau ada orang yang murah senyumnya, berarti orang yang senang, hatinya senang. Kalau ada orang yang sekarang biasanya ketemu senyum, kemudian nggak senyum, kita juga jangan, wah udah mulai ini mulai rebek nih. Deketin dia, cari tahu kenapa sekarang tidak senyum, ada apa ini. Nah disinilah ilmu jiwa Pak ya Pak. Jadi begitu juga orang tempo lalu maaf cakap semua kehidupannya tenang. Kalau sekarang ekonomi lonjakannya. Kalau orang dulu Pak ya. Jadi lagi-lagi kualitas seseorang yang kali ini
tergantung apresiasi dari nilai ibadahnya. Saya banyak mau bicara, tapi paling tidak ala bidzikrillahi tatmainnul apa? Ala bidzikrillahi orang yang banyak zikir juga hatinya tenang, Pak. Tenang. Yang banyak sholat sunnahnya hati tenang. Yang banyak baca Qur'annya hati tenang. Walaupun duit nggak terlalu banyak, tapi maaf ya, orang yang zikirnya kurang, ininya kurang, ngeres hati, Pak. Susah. Ya, bini lo cakep, rumah lo gede, mobil lo berjejer, tapi kenapa lo kelihatan ketawa aja nggak mau? Ya, kenapa ada orang nih? Begitu ditanya, bukan dia yang. Aku tak tahu, aku tak bisa jawab. Hanya aku yang bisa merasakan. Banyak yang harus bisa saya jawab sebenarnya secara ilmu jiwa. Dan dalam hikmatut tasyri', ya, dalam hikmatut tasyri', hikmah di dalam ilmu syariat, orang yang sering baca Quran, orang yang sering banyak kalimatul la ilaha illallah, orang yang banyak zikiran, orang yang banyak sedekah, hatinya senang tenang, nggak ada cemberutnya. Walaupun maaf cakap, air mukanya kurang bersih dan lain-lain, tapi di balik itu akan lihat, ya Pak ya. Jadi lagi-lagi secara ilmu jiwa orang itu tergantung dari yang dalam. Apa yang ada di dalam pasti akan keluar. Kalau rembesannya keluar kata Bapak. Kalau di dalam lagi rumit, lagi ini, pasti di sini juga keluar merenggutnya, susah, senyumnya dan lain. Keluar di sini lagi. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah banyak zikir itu akan menenteramkan hati. Ya, zikir apa sajalah silakan. Oke, apa lagi? Ada lagi yang lain silakan. Yang mau bertanya silakan. Gak ada lagi? Ya, Buya habis gak ada lagi. Insyaallah mudah-mudahan Pak, ntar saya nanya katanya, Ustadz lebay lagi. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Benar nih? Saya mau nanya, boleh? Benar? Tunjuk tangan siapa yang udah yang belum berangkat haji. Nah, tinggi-tinggi lah. Tunjuk tangan siapa yang belum berangkat haji. Jangan malu-malu, saya doain. Maaf cakap, jangan malu-malu. Di hadapan Allah Jalla wa'ala, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid, di dalam majlis taklim. Ya, kalau Anda belum berangkat haji, Anda orang Islam, Anda harus bilang, ya Allah, aku jadi orang Islam tapi belum sempurna, belum bisa melaksanakan rukun Islam kelima. Ada apa? Ada kekurangannya kah? Ada, mintalah tambah kepada Allah. Kaya raya, betul? Allah kaya. Maaf Pak, jangan kita ini kadang-kadang malu ngapuguh lagu gitu loh. Ya, maaf saya ngomong, saya berangkat haji cepeng bawa teh ayam. Tahu nggak cepeng bawa teh ayam? Seperak nggak punya duit. Kalau pakai bahasa sekarang, saya berangkat haji. Berapa kali saya berangkat haji? Pakai uang. Allah yang kirimkan sesuatunya. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Di antaranya ketika itu setelah saya azan, ya Rab, saya habis zikir, baca selawatan. Ini masjid tempat saya. Saya minta ya Rab, ya Rab.
bolak-balik berangkat haji nggak pakai duit. Allah kirimkan biaya melalui orang-orang yang saleh. Tapi ada di sini, mau nggak lo minta sama Allah, mau nggak lo minta sama Allah. Allah yang nentuin. Kalau Allah udah nentuin kun fayakun, pasti jadi. Ayo ya, jangan malas-malesan. Kalau saya mau bertanya nih Bapak nih, nggak boleh gitu sayang. Duduk. Nggak apa-apa. Hah? Mati lampu sayang. Oke, saya lanjut saja. Kedengeran suara saya. Barangkali sampai sini insya Allah bagi kita yang belum berangkat haji, mintalah doa ya Allah, jangan sampai mati belum berangkat haji. Pak, minta kepada Allah ya Allah, jangan sampai mati sebelum berangkat. Minta. Ya, lagi-lagi saya bilang nih. Ya. Seriuslah minta. Minta kepada Allah. Kalau saya bilang seperak nggak punya duit tapi minta, ya Allah, jangan sampai aku tutup mata meninggal dunia belum berangkat haji. Minta. Kalau toh sampai mati kita nggak berangkat haji, paling tidak sudah ada usaha. Sudah usaha. Al-Fatihah. Alaihim waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah amartana bid du'a wa wa'adtana bil ijabah. Da'unaka ya rabbana hassil wa balligh maqasidana wa maqasida auladina wa maqasidal mujahidina fi kulli makan wa zaman. Yassir umurana wa umurahum wa umural muslimina ammah. Ya Allah yang maha menentukan. Ya Allah maha penentu. Ya Allah Bapak ya ikut kata saya Pak. Ya Allah, jangan matikan aku sebelum aku berangkat haji. Ya Allah, jangan wafatkan aku sebelum aku berangkat haji. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. Bareng-bareng baca Rabbi ighfirli wali walidayya. Rabbi ighfirli wali walidayya. Rabbi ighfirli. Kita tutup kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan nanti meninggal dan wafat kita, waktu sakratul maut kita semua bisa nyebut kalimat la ilaha illallah. Abdul magultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.